Selain 48 menteri dan 7 menteri koordinator, Prabowo Subianto juga melantik wakil menteri yang jumlahnya lebih banyak. Kabinet Merah Putih pun resmi menjadi kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Apa pentingnya wakil menteri dan sejauh mana kompetensi mereka ataukah hanya sekedar komoditas politik? Nah, kita akan berbicara dengan pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibisono. Selamat sore, Selamat Bapak. sore, Ya, Mas Yudi. ya, Bapak apa kabar hari ini? Sepertinya 2 hari ini cukup tense ya dalam dunia politik Indonesia. Tapi yang menarik setelah tadi pelantikan menteri, ada juga wakil menteri. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 56. Bakal satu kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, BUMN, Keuangan, wakil menterinya mencapai 3. Apakah jumlah yang cukup besar ini berbanding lurus dengan kinerja dan target dari Presiden Prabowo Subianto di kepemimpinannya 2024 hingga 2029 ini, Pak? Ya, kalau kinerja kan kita belum lihat ya Mas ya, kinerjanya gimana ya. Jadi kita hanya bisa melihat kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Pak Prabowo dengan memasang banyak wakil menteri sedemikian rupa gitu. Kalau dulu misalnya 12 tahun yang lalu ada wakil menteri SDM Pak Wijayono Partowidakdo yang meninggal waktu naik gunung. Tapi kan waktu itu Pak eh, Wijayono itu dianggap sebagai expert. Jadi kalaupun menterinya adalah menteri titipan dari partai atau jatah hasil koalisi atau ya politik merangkul atau akomodatif, tapi kemudian ada wakil menteri yang memang ahli, yang kemudian mungkin dari profesional atau ahli, yang kemudian dia dianggap bisa bekerja meng-backup atau yang akhirnya mengatasi masalah adalah si Wamen itu. Jadi menterinya simbol, Wamennya yang serius kemudian melakukan kerja-kerja di kementerian gitu, Mas. Tapi kemudian ini bergeser sejak zaman Pak Jokowi, terutama akhir-akhir wakil menteri itu bahkan dianggap jatah untuk kemudian memberikan apa ya kepada partai lebih banyak kursi gitu, sehingga akhirnya kita melihat oh kalau menterinya kompeten ya wamennya bisalah titipan gitu, atau sebaliknya kalau apa wamennya apa menterinya titipan ya wamennya harus kompeten gitu. Jadi Ya. ada semacam itu di kerangka pikiran kita waktu apa membaca kabinet-kabinet. Tapi ketika ada lebih dari satu wamen, ini kan memang ya mungkin bukan pertama kalinya ya Mas ya, gitu. Tapi kan yang menarik adalah bagaimana posisi-posisi yang ada lebih dari satu wamen itu selalu ada, kalau nggak salah ya, selalu ada dari Gerindra gitu kan. Atau kalaupun nggak ada dari Gerindra, ada orang-orang terdekatnya Pak Prabowo di wamen yang lebih dari satu ini gitu. Jadi mungkin mereka dimagangkan ini Mas gitu kan. Dimagangkan dulu jadi wakil menteri untuk kemudian mungkin nanti ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun reshuffle apa nama-nama yang dari Gerindra atau orang-orang terdekat Pak Prabowo ini udah siap untuk jadi menteri, mungkin itu Mas Hmm. skenario. Ya, Pak Kunto, kalau tadi saya bacakan ada 18 wakil menteri yang berasal dari partai politik dan yang paling banyak adalah Mm, Gerindra. Gerindra ini betul. sementara dia memiliki lebih dari 6 wamen ya, kurang lebih 6 wamen. Kalau tadi pernyataan Anda Ya. bahwasanya seperti bagi-bagi posisi di mana kalau wamennya orangnya profesional, kemudian menterinya adalah politikus dan seperti apa. Tapi dengan uji coba seperti ini bukannya membahayakan kabinet karena mengingat meskipun presiden punya prerogatif untuk melakukan reshuffle, tapi kalau pergantian dengan pemilihan orangnya tidak tepat, not in the right person, the right place, bukannya berbahaya juga terhadap negara ini? Ya sebenarnya sejak apa paruh kedua pemerintahan pertama Pak Jokowi ini sudah terjadi kan Mas Mhm. gitu. Ketika kita sangat euforia ketika 2014 banyak nama-nama menteri yang dari profesional gitu kan Pak Jokowi melakukan itu. Kemudian tiba-tiba di medio 2016-17 ada reshuffle besar-besaran kan gitu kan. Yang profesional kemudian diganti oleh yang politik karena akhirnya ya percuma punya, bukan percuma ya, akhirnya presiden harus menimbang
prioritasnya yang mana? Apakah prioritasnya profesional berarti pekerjaan-pekerjaan teknokratis itu selesai, atau kemudian lebih banyak yang politik yang berarti soal stabilitas politik, posisi presiden secara politik, dan mungkin dukungan legislatif terhadap pemerintahan itu lebih penting. Nah, sekarang tampaknya Pak Prabowo, karena ini kan transisi pemerintahan ya Mas ya, dari Pak Prabowo tampaknya ingin mempertahankan status quo sehingga transisi pemerintahannya lebih mulus, berjalan mulus. Dan kan yang lucu kan kita lihat saja bagaimana jatah menteri dari Golkar lebih banyak kan justru daripada Gerindra. Gerindra lebih banyak di wakil menteri, tapi Golkar lebih banyak di menteri kan gitu. Itu kan ada hubungannya juga dengan ketika ketum Golkar bicara soal Raja Jawa kan gitu. Jadi bagaimana konstelasi politiknya masih membuat Pak Prabowo harus berhitung dengan cermat dan menggunakan kekuatan-kekuatan status quo ini supaya lebih smooth gitu Mas transisinya. Berhitung dengan cermat supaya secara politik status quo-nya bisa dipertahankan. Tapi kalau kita bicara anggaran nih Pak Kunto cukup besar ya. Diprediksi pada setiap tahunnya anggaran untuk belanja kementerian yang bengkak besar seperti ini 777 miliar. Bahkan di tahun 2024 hingga 2029 mencapai 1,947 triliun. Ini baru perkiraan ya. Nah lalu apakah Anda melihat tadi uji coba status quo politik itu harusnya juga dipertimbangkan juga secara ekonomis, mengingat beban negara ini besar loh untuk membayar mereka dan semua dibayar melalui pajak oleh kita. Ya, ada beberapa pertimbangan tentu saja, Mas. Dan itu tampaknya kenapa Bu Sri Mulyani dipilih kembali kan gitu. Karena Bu Sri Mulyani kan terkenal dengan potong anggaran gitu kan di kementerian. Tampaknya kenapa Bu Sri Mulyani tetap ada di posisi kementerian Menteri Keuangan juga itu salah satunya. Yang kedua, kalau soal belanja dan segala macam memang ada konsekuensi anggaran, tapi kan mungkin Pak Prabowo berpikir ya harga ini masih terhitung murah daripada harga ketika stabilitas politik yang terganggu gitu. Ketika di tengah jalan ada kelompok-kelompok elit yang berusaha untuk mengambil peluang dan kesempatan di tengah masa transisi ini, dan tentu itu tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Makanya itu dianggap cost politik lah Mas, mungkin anggaran itu gitu. Selain anggaran kan ada juga kalau dari sisi birokrasi manajerial ya, nomenklatur yang baru itu kan juga nggak sebulan 2 bulan selesai kan Mas. Betul Pak Kunto. Itu panjang. Belum lagi dengan memecah-mecah kementerian, kita tahu sekarang bahwa untuk koordinasi dan komunikasi satu kementerian dengan kementerian lain aja susahnya minta ampun. Apalagi ini satu kementerian dipecah 3 atau dipecah 2. Kan kebayang yang tadinya koordinasi bisa cepat, sekarang jadi lama gitu. Lalu kemudian ini urusan wakil menteri. Kalau wakil menterinya lebih dari satu, itu kan juga kebayang kan Mas, bagaimana alokasi tugas masing-masing, dan itu bisa jadi membentuk silo di dalam kementerian gitu. Tidak hanya antar kementerian, bisa jadi komunikasi di dalam kementerian pun juga akan repot dan susah gitu. Apalagi pengambilan keputusannya juga agak repot tuh kalau masing-masing wamen misalnya bawa kepentingan partai atau kepentingan kelompoknya masing-masing, itu bisa dibayangkan. Kalau masing-masing wamen punya agenda, menterinya punya agenda kan, keputusannya bisa panjang, lama, dan berbelit-belit. Akhirnya akan ada intrik-intrik politik yang kontraproduktif dengan harapan Pak Prabowo di awal, status quo dan stabilitas gitu. Kalau Pak Kunto melihat ini ada beberapa kementerian dipecah ya. Kalau saya mungkin tertariknya di Kementerian Pendidikan. Kalau ekonomi, keuangan pasti target pemerintah terkait dengan pertumbuhan 8%. Kemudian juga masalah hukum dan HAM menjadi isu yang cukup besar diperhatikan. Tapi Kementerian Pendidikan nih sampai ada 3 wakil menteri juga dan juga dipecah menjadi 3. Apakah sebelumnya dievaluasi nih kinerja menteri sebelumnya tidak cukup kompeten sehingga perlu nih pendidikan Indonesia direformasi, perlu adanya kementerian yang dipecah dan wakil menteri sampai 3 seperti ini, karena mungkin saya pribadi tidak pernah menyangka akan sebesar ini Kementerian Pendidikan.
Ya, Mas, isu pendidikan kan jadi isu penting di beberapa tahun terakhir ya, apalagi di pendidikan dasar dan menengah, di mana seleksi masuk sekolah misalnya itu selalu jadi polemik di daerah-daerah dengan sistem yang baru zonasi ini juga belum beres, apalagi dengan kurikulum merdekanya juga banyak kemudian komplain dari pemangku kepentingan yang merasa bahwa kurikulum merdeka ini nggak pas diterapkan di Indonesia. Nah, perdebatan-perdebatan itu kan bisa jadi karena pendidikan sensitif, Mas. Ini masalah masa depan anak-anak bangsa kan. Nah, itu makanya Pak Prabowo memisahkan yang di Nasben gitu kan dengan yang pendidikan tinggi dan riset. Pendidikan tinggi pun kan akhir-akhir ini juga ada banyak isu plagiarisme, ada isu kemudian guru-guru besar yang eh, apa melanggar etika terkait dengan publikasi ilmiahnya, lalu kemudian ada soal kemarin yang ramai kan juga bagaimana gelar doktor itu sangat standarnya sangat rendah. Nah, itu kan ini masalah kredibilitas pendidikan tinggi akhirnya. Kalau ini tidak segera diperbaiki kan jadi fatal, apalagi kalau kita lihat bagaimana negara-negara maju itu bahkan kemudian menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas gitu untuk devisa masuk gitu, Mas. Bagaimana orang-orang kuliah di universitas-universitas yang memang punya reputasi bagus. Lalu riset kan ini juga sama dengan pendidikan tinggi ya, problem riset di Indonesia juga belum selesai gitu. Dan satu lagi kan Kementerian Kebudayaan. Menurut saya sih apresiasi dengan adanya Kementerian Kebudayaan ini karena selama ini kebudayaan kan dipersepsi sebagai artifak saja, bukan sebagai sebuah tata nilai yang komplit gitu ya dari sebuah masyarakat. Tapi mudah-mudahan dengan dipecahnya ini justru akan lebih bagus pengelolaan kebudayaan di Indonesia gitu, Mas. Kalau tadi Pak Kunto mengatakan perlu ada koordinasi dan komunikasi politik yang jelas ya. Karena kalau secara administrasi, secara teknis agak rigid ke depannya dan butuh waktu. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi pemecahan kementerian dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara kan kita tahu target terus berjalan. PR seperti apa yang harus dilakukan oleh menteri-menteri yang memiliki wakil lebih dari satu ini, kemudian juga kementerian yang dipecah sehingga bisa konsolidasi baik, tidak saling berjalan masing-masing, meskipun ada menko-nya Ya. nih Pak. Iya, Mas. Kalau menurut saya kan ini PR masalah pengelolaan itu atau manajemen gitu kan, terutama manajemen di sektor publik gitu. Saya terus terang bukan ahlinya di manajerial sektor publik, tapi paling tidak kalau soal komunikasi ya harus ada kesepakatan yang jelas di awal, tugas-tugas masing-masing wakil menteri itu bagaimana, lalu bentuk koordinasinya bagaimana, dan bentuk komunikasi yang reguler seperti apa gitu. Jadi jangan sampai komunikasinya hanya insidental aja. Kalau butuh baru berkomunikasi antar wakil menteri atau dengan menteri gitu kan. Dan di sini kan berarti butuh meeting-meeting yang intens kan, butuh pertemuan-pertemuan atau komunikasi yang intens. Dan menurut saya itu harus dilakukan. Yang kedua, sebenarnya kan sekarang ada kantor komunikasi presiden juga kan, Mas. Iya. Jadi menurut saya kantor komunikasi presiden harusnya punya posisi yang lebih strategis. Dia tidak hanya sebagai corong pemerintahan atau tukang propaganda pemerintahan seperti zaman Kementerian Penerangan dulu zaman Harmoko atau Orde Baru, tapi lebih pada menempatkan komunikasi sebagai posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Dan itu akan membantu koordinasi dan komunikasi antar kementerian maupun di dalam kementerian itu sendiri. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, kantor komunikasi presidenan bisa jadi strategis. Tapi saya nggak tahu cetak birunya apakah ke sana atau lebih ke propaganda Baik. atau alat Ya. humas pemerintahan Ya. gitu.
Baik Pak Kunto, terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan ekspektasi kita, harapan kita, dan kita juga memberi waktu buat mereka, para menteri dan wakil menteri untuk menunjukkan kinerja mereka dengan beragam background politikus, praktisi maupun pengusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih.